Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa DW. Kali ini kita akan share sebuah tool yang bisa support kita buat DIY. Kalau gua sih selama ini kalau ngoprek tanpa tool yang memadain itu kayaknya gimana gitu kan. Jadi mau gerak aja males, makanya saya akhir-akhir ini berusaha mencari sesuatu tool yang bisa support buat DIY. Ya kalau bisa sih yang nggak terlalu mahal sih. Ini nama toolnya Electric Racket. Jadi kalau namanya racket tuh biasanya kalau kita yang manual tuh kan ada ya. Biasanya kalau yang manual tuh modelnya kayak begini. Jadi dia yang disebut racket tuh ada alat buat ngecasnya. Jadi ini bisa buat ngencengin sama ngendorin. Jadi itu yang disebut racket. Jadi ya mungkin kalau kita sih karena ada bunyinya gini ya kali ya, makanya disebut racket. Tapi ini dia pakai yang elektrik, jadi pakai baterai. Jadi kita udah nggak capek muter lagi pakai tangan, tinggal kita standby dia udah muter sendiri. Ini bikinan Cina namanya Kamoli. Kalau bikinan Makita harganya di atas 2 juta lah, kalau ini masih di bawah 500.000. Jadi jauh banget. Cuma menurut saya sih worth it karena saya makainya juga nggak terlalu sering ya. Jadi beda kalau kita buat bengkel atau kita buat sehari-hari atau tiap hari kita pakai, yaitu kalau itu wajib kita pakai yang bagus sekalian. Cuma kalau saya sekarang sih masih bisa sih pakai yang murah lah ya. Karena jauh banget harganya. Nah, ini barangnya. Jadi mereknya ini Kamoli. Jadi di paketnya itu cuma isi ini selembar apa sih dia? Selembar manual bukan manual book ya, selembar panduan. Ya isinya cuma pemakaian sama paket isiannya apa aja. Terus ini ukurannya ini 3/8 ya. Kalau yang punya saya yang gede ini dia ukuran setengah, jadi beda di sini. Ya, jadi ukurannya beda ya. Ini yang 3/8, ini yang setengah. Jadi ukuran kuncinya juga beda. Jadi beda di ukuran ininya. Tuh kan beda. Tapi jangan khawatir, ini kita bisa pakai adapter. Jadi dari 38 ke setengah atau setengah ke 38 bisa. Itu tergantung ntar kita mau pakai kuncinya yang kayak gimana. Jadi apa aja yang kita dapetin dari paket penjualannya? Nah, ini kotak toolnya. Pastilah ada kotaknya. Terus tool utamanya Kamoli ini. Terus baterai sama soket bawaannya, soket bawaan. Jadi soket bawaannya pun untuk kualitas sih apa adanya sih kalau menurut gue sih. Jadi ini biasanya kalau pakai yang model begini tuh sering kalah di ujung matanya sini. Ini ada yang jual bijian, makanya saya belinya ngecer karena ini ada bijian. Banyak sih di pasaran kalau kita mau cari yang merek-merek bagus gitu ya. Biasanya ini harga satuannya sekitar 20 sampai 40 tergantung ukuran sih ya. Tapi bisa kita ecer untuk belinya, untuk soketnya. Jadi di bawaannya ini cuma dikasih ukuran 11. Ini jarang kepake ya ukuran 11, yang banyak kita pakai ukuran 10. Tapi di sini ukuran 10 pun nggak dikasih. Dikasihnya ukuran 11, terpaksa kita ntar beli ya ukuran 10 karena kalau motor-motor Jepang gitu kan ukuran nomor 10, 8 itu sering dipakai. Terus ukuran 12. Ini ukuran 12 mm. Ukuran 13 juga jarang dipakai karena ganjel ya. Ganjel tuh biasanya di motor-motor Vespa ya, Vespa sama
Eropa ya, kunci-kunci mobil Eropa itu biasanya ganjil juga 13, 15, cuma di motor-motor Jepang dia pakainya yang genep. Ganjil itu biasanya pakai yang 19 atau 17. Kalau di sini itu di bawah juga 15 juga jarang kepake. 15 mili jarang. 16 pun jarang kepake kalau motor Jepang ya. Ini biasanya dikunci busi Honda ya. Cuma nggak bisa juga karena dia pendek, jadi nggak masuk kepala businya. Terus apa lagi? Ya, charger. Ini chargernya biasa pakai model colok biasa ya, wall charger ya. Dia di sini tertulis output 16,8 sampai 98 volt. Ampernya 0,8. Frekuensinya 50-60 sama kayak listrik kita, inputnya 100 sampai 240. Jadi ini pakai listrik yang 110, cuma jarang di kita ya. Tapi ada, kalau kita biasa pakai genset tuh ada pilihannya 110 atau 220 ya. Nah, ini untuk ngecasnya. Jadi ngecasnya dia nggak kondisi nyolok ke alatnya ya. Jadi kita copot dulu baterai. Terus di sini ada colokan. Ini colokannya. Terus kita tinggal colokin. Kalau kita mungkin baterainya kurang nih, kalau cuma satu, ntar kalau kita pas make malas nunggunya. Ini bisa beli eceran ya, jadi kita bisa nambah lagi untuk satu baterai. Kalau nggak salah sih harganya sekitar 160 apa ya. Cuma ada di marketplace, tinggal teman-teman cari aja ntar. Jadi ini kita mau ngetesnya. Ini bautnya lumayan kenceng ya. Jadi biasa saya pakai juga ngencenginnya seperti ini. Nah, ini udah dikencengin. Jadi saya mau mendorin. Jadi kalau di electric racket dia sama sih, kalau racket biasa dia ada setelannya buat ngendorin sama ngencengin kan. Sama di sini juga ada. Ini tinggal kita muterin aja. Ini ngendorin, ini kencengin. Jadi tinggal kita atur di sini. Sekarang kita mau ngendorin. Jadi karena dia saklarnya model one push, jadi dia nggak sekuensial ya. Jadi dia torsi awalnya ngagetin, jadi langsung kenceng. Ya itu makanya kita megangnya harus kuat banget. Oke, langsung kita coba. Gampang ya. Nah, ini kita udah lepas. Jadi kalau biasanya kan orang nggak mau ribet ya, jadi masih dikunci gitu ya. Kita langsung pasang ke bautnya. Jadi kalau saya sih nggak nyaranin. Kenapa? Jadi kalau saya nggak nyaranin begitu, kenapa? Kalau kita langsung pasang di kunci, terus kita langsung pakai alat atau power tool itu, kebanyakan di dratnya itu rusak. Kenapa? Karena posisinya kita nggak tahu nih udah pas apa belum gitu kan. Nah, biasanya kalau kita pasang di sini kita nggak tahu nih masuknya lurus apa miring. Apalagi kalau begini kan dia torsinya langsung gede kan, makanya dia dratnya kalah duluan biasanya. Jadi biasanya saya murin dulu. Kalau udah masuk ini kan, baru kita kencengin. Ketika kita kencengin itu kan berhenti nih, itu kita bisa manual nih, bisa kencengin manual. Jadi masih kayak raket biasa. Jadi membantu banget sih biasanya kalau tempat-tempat sempit gitu kan. Tempat sempit atau tempat nyempil gitu kan, kita kerepotan biasanya tuh. Makanya kalau pakai tool ginian
membantu banget. Jadi harapannya sih bisa lebih semangat untuk ngopreknya gitu. Oke mungkin, itu aja yang kita bisa share di sini di Kita Bisa DW, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.